Sebelum pembahasan beritanya dimulai, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan berita MotoGP terbaru hari ini. Hasil MotoGP Spanyol 2024 benar-benar gila, Spanyol Bagnaia juaranya. Baby Alien alias si Marc Marquez menguntit di belakang dengan perlawanan sangat ketat. Hasil MotoGP Spanyol 2024 menyuguhkan race yang seru antara Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez. Bagnaia menjadi juaranya. Dalam balapan di sirkuit Jerez Minggu dalam kurung 28 April 2024, Bagnaia start dari posisi ke-7 di MotoGP Spanyol. Pecco mendapat posisi terdepan saat race menyisakan 15 putaran. Jorge Martin crash saat menjadi pemimpin balapan. Balapan seru terjadi antara rider Ducati Bagnaia dengan Marquez saat 5 lap tersisa. Marc Marquez menyalip Bagnaia, tapi bisa segera didahului kembali oleh Italiano itu. Setelah menyelesaikan 25 putaran, Bagnaia menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu 40 menit 53.306 detik. Dia disusul oleh rider Gresini Racing, Marc Marquez, dan pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi. Melengkapi posisi 5 besar Alex Marquez dan Enea Bastianini. Melengkapi posisi 10 besar ada Brad Binder, Fabio Di Gianantonio, Miguel Oliveira, Maverick Vinales, dan Pedro Acosta. Dengan tambahan poin penuh di MotoGP Spanyol 2024, Bagnaia kini mengumpulkan 75 poin. Sementara itu, Marc Marquez meraup 60 angka. Bagnaia juga mencatatkan 3 kemenangan beruntun di MotoGP Spanyol. Marc Marquez girang hingga guling-guling di lintasan balap, bisa duel sengit dengan Francesco Bagnaia. Saya sedikit lagi akan menghancurkannya, tunggu tanggal mainnya koarnya. Marc Marquez sungguh girang bisa terlibat duel sengit dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol 2024. Pembalap tim Gresini Racing itu sayangnya harus berpikir panjang di beberapa lap terakhir. Seri keempat MotoGP 2024 itu berlangsung seru. Duel antara Marquez dengan Bagnaia di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Spanyol menjadi suguhan utama di ujung lomba. Duel sengit tercipta antara dua juara dunia MotoGP tersebut selama 11 lap terakhir mulai putaran 15 hingga finish. Bagnaia keluar sebagai pemenang usai 2 kali menahan Marquez dengan brilian. Usai lomba, The Baby Alien sama sekali tidak gusar kalah duel dengan pembalap tim Ducati Lenovo itu. Ia mengaku senang lantaran kecepatan yang dibutuhkan untuk tampil kompetitif sudah kembali. Saya sungguh menikmatinya dalam kurung duel dengan Bagnaia. Sepanjang akhir pekan ini saya adalah salah satu pembalap tercepat. Itu membuat saya gembira, papar Marquez, sejak saya menyalip dalam kurung Marco Bezzecchi dalam kurung putaran 14. Saya menjaga ritme seperti di latihan dan berusaha mengejar Pecco dalam kurung Bagnaia, imbuh pria asal Spanyol itu. Lebih lanjut, Marquez mengatakan sudah berusaha menyalip Bagnaia dalam kesempatan pertama. Sayangnya, ia gagal dalam percobaan tersebut dan kembali harus rela di posisi 2 pada kans berikutnya. Marquez mengaku tak mau ambil risiko gara-gara sudah 2 kali gagal finish dalam balapan dan mengoleksi 0 poin di 3 seri beruntun. Ia mengklaim tidak menyerah, tetapi harus berpikir panjang.
Fabio Di Giannantonio tercepat di sesi tes MotoGP Jerez, bisa meradang kegelisahan Baby Alien dan Francesco Bagnaia. Usai seri keempat MotoGP 2024 di GP Spanyol, para pebalap MotoGP tidak punya waktu banyak untuk liburan karena harus melakukan tes di sirkuit Jerez Senin (29 April 2024). Pada awal sesi tes, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sempat menorehkan waktu tercepat. Namun waktu tersebut dikalahkan oleh pebalap Pertamina VR46 Fabio Di Giannantonio yang berhasil meroket dengan mencatatkan waktu tercepat yakni 1 menit 36.405 detik. Maverick Vinales menjadi pebalap tercepat kedua, hanya terpaut 0087 detik dari Di Gia. Sementara balap Pramac Ducati Franco Morbidelli yang melewatkan seluruh tes pramusim karena kecelakaan latihan Superbike mengganti waktu yang hilang dengan lebih dari 80 lap. Pebalap Italia itu menyelesaikan sesi tes dengan berada di urutan ketiga, terpaut 0122 detik dari Vinales. Bagnaia dan Marquez menempati posisi keempat dan kelima, diikuti pebalap KTM Brad Binder di urutan ke-6. Sementara itu RC213V dari Honda nampaknya belum ada peningkatan. Sebab kedua rider pabrikan asal Jepang itu menyelesaikan sesi tes di urutan buncit. Joan Mir di urutan ke-21, sedangkan Luca Marini ada di urutan 23. Adapun pebalap pabrikan Jepang, Yamaha yakni Alex Rins ada di urutan ke-14. Rekan setimnya Fabio Quartararo yang berhasil finish di urutan keempat MotoGP Spanyol ada di posisi ke-18. Jorge Martin yang sempat memenangkan sprint race GP Spanyol kehilangan waktu sejak awal karena masalah mesin. Martin menyelesaikan sesi tes di urutan ke-10. Mantap menyala produk Indonesia. Pertamina Enduro VR46 Racing Team akhirnya naik podium MotoGP. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team akhirnya berhasil meraih podium pertamanya di MotoGP 2024. Podium tersebut ditorehkan oleh Marco Bezzecchi yang sukses finish di posisi ketiga pada balapan MotoGP Spanyol 2024 yang digelar di sirkuit Jerez Minggu (28 April 2024). Tanda-tanda Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan memperoleh hasil baik di Spanyol sudah terasa sejak sesi kualifikasi. Bezzecchi berhasil mengamankan posisi kedua di sesi kualifikasi di belakang Marc Marquez (Gresini Racing) dan di depan Jorge Martin (Pramac Racing). Pada sesi sprint race MotoGP Spanyol 2024 yang berlangsung Sabtu (27 April 2024), Bezzecchi kurang beruntung karena mengalami crash di balapan yang berlangsung sebanyak 12 lap tersebut. Bezzecchi kecelakaan di tikungan ke-7, sementara rekannya Fabio Di Giannantonio kecelakaan di tikungan ke-13. Pada balapan utama hari Minggu, nasib Bezzecchi lebih baik. Start dari posisi kedua, Bezzecchi langsung mencoba masuk ke rombongan pertama bersama Jorge Martin serta Marc Marquez. Tapi kemudian Francesco Bagnaia Ducati Lenovo lebih ngotot dalam balapan ini dan melempar Bezzecchi ke posisi keempat. Bezzecchi beruntung karena Martin yang memimpin balapan terjatuh di tikungan ke-6 lap ke-11. Secara otomatis Bezzecchi naik ke posisi ketiga. Posisi pebalap Italia tersebut cenderung aman dari gangguan.
Memori indah moto bersama fans setia. 5 pembalap legenda MotoGP asal Spanyol nomor 1 kantongi 13 gelar juara dunia. Ada 5 pembalap legenda MotoGP yang berasal dari Spanyol. Sebagai negara yang dikenal memiliki banyak pembalap hebat, nyatanya sejauh ini baru ada 5 pembalap asal Spanyol yang masuk ke dalam 38 nama MotoGP Hall of Fame. Berikut 5 pembalap legenda MotoGP asal Spanyol. 5. Jorge Lorenzo. Lorenzo baru masuk daftar legenda MotoGP pada 2022 silam. Selama kariernya, Lorenzo sudah merasakan 5 gelar juara dunia. 3 berasal dari kelas MotoGP dan 2 sisanya saat Lorenzo masih bermain di kelas 250 cm3. Pada masa emasnya, Lorenzo adalah salah satu rival dari legenda Valentino Rossi. 4. Jorge Martinez. Jorge Martinez baru masuk Hall of Fame MotoGP pada 2019 silam. Martinez tercatat pernah menjadi juara dunia 125 cm3 dalam kurung 1988, 3 kali juara dunia 80 cm3 dalam kurung 1986 hingga 1988. 3. Dani Pedrosa. Dani Pedrosa dikenal sebagai pembalap hebat yang tak pernah merebut gelar juara dunia MotoGP. Padahal pada kelas 125 cm3 ia pernah juara pada edisi 2003. 2. Alex Triville. Triville dinobatkan sebagai legenda pada 2015 silam. Kala itu ia masuk Hall of Fame bersamaan dengan Nicky Hayden dan Franco Uncini. Selama berkarier, Triville pernah merasakan masing-masing 1 gelar juara dunia pada kelas 125 cm3 dan 500 cm3. 1. Angel Nieto. Angel Nieto adalah legenda asal Spanyol yang memiliki prestasi yang luar biasa. Namanya bahkan kini menempel di sirkuit Jerez Angel Nieto. Meskipun sudah menerima kekalahan tetap teriak memberi penjelasan, Marc Marquez ungkap penyebab gagal menang di MotoGP Spanyol 2024. The Baby Alien julukan Marc Marquez mengatakan suhu ban depan yang meningkat membuatnya kesulitan berakselerasi. Dalam balapan semalam, Marc Marquez memulai balapan dari pole position. Namun tak lama setelah start, pembalap 30 tahun ini harus turun ke posisi 4 setelah disalip Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Saya mencoba segalanya, saya juga memiliki kecepatan. Saat saya melewati Bezzecchi, motornya terasa luar biasa. Saya memiliki alur yang bagus. Kemudian saya menyalip Pecco dalam kurung Bagnaia, itu adalah momen untuk memenangkan balapan, kata Marc Marquez. Marc Marquez mengakui Francesco Bagnaia mempertahankan posisi terdepan dengan cara yang agresif. Namun ia menjelaskan suhu ban depan yang meningkat membuatnya tak bisa memaksakan diri dan merelakan Pecco sapaan Francesco Bagnaia mendapatkan kemenangan ketiga secara beruntun di Spanyol.